Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai islah diri atau perbaikan diri, khususnya ini momen memasuki tahun baru Hijriah. Baiklah, para siswa, anak Bapak sekalian, tanpa kita sadari sudah memasuki tahun baru 1447. Waktu begitu cepat berlalu tanpa kita sadari, sudah 1 tahun berjalan, berkurang usia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kami pergilirkan dan waktu itu kami pergilirkan di antara manusia, waliya'lamallahu alladziina amanu. Karena Allah ingin melihat siapakah yang benar-benar beriman. Baik, para siswa sekalian, dahulu kita pernah mendengar waktu yang lalu dahulu ada orang yang hidup sangat berkuasa dan saking kuasanya dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Fir'aun laknatullah alaih. Sekarang di mana dia? Seiring dengan waktu berlalu, maka dia telah punah, telah tiada. Dia telah meninggalkan nama yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bergulirnya waktu dahulu, ada orang yang hidup kaya raya di atas dunia ini. Kaya raya sehingga dikatakan kunci gudangnya saja dibawa oleh 7 ekor unta. Tapi dia tidak beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dibenamkan di bawah bumi, dirinya dan sama harta-hartanya sekalian. Allah benamkan. Siapa dia? Dia adalah Qarun. Sekarang dia tinggal nama saja. Ya, nama yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia yang beriman kepada Allah. Para siswa, anak-anak Bapak sekalian, sebaliknya, dahulu juga hidup orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dekat. Kita katakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau menekan nafsunya untuk bersenang-senang, ya, berlama-lama bermain-main HP kayak kita sekarang ini, ya, menghabiskan waktu bermain-main HP seharian. Ada dulu orang-orang yang memberi contoh pada kita saat ini, pada siswa sekalian dan seluruh umat muslim. Bahwa dulu ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar agama. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dulu pernah ada hidup orang-orang soleh, ulama yang bernama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan banyak imam-imam yang lainnya, Imam Hasan Basri, banyak imam-imam yang lainnya tidak bisa kita sebut satu persatu. Bergulir waktu, sekarang mereka tinggal nama saja. Nama yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia. Para siswa sekalian, hidup adalah pilihan. Kita ingin meninggalkan nama yang baik atau kita ingin meninggalkan nama yang baik. Pilihan itu tergantung pada istiqomahnya kita atau keinginan kita untuk beristiqomah. Syukur kita hari ini kita lahir sebagai orang Islam. Tapi kita tidak tahu apakah kita bisa istiqomah sampai mati atau tidak. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati dalam agama.
Dan ingat, ada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setiap khutbah cuma dikatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, para siswa, anak-anak Bapak sekalian, momen tahun baru ini adalah kita untuk kesempatan kita untuk islah diri, memperbaiki diri dengan cara kita juga tunjukkan kepada Allah, kita menyesali, kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu, atau kalau bukan kita ini sebagai seorang yang berdosa, atau sekarang ini kita tercatat alhamdulillah sebagai orang taat, tentu kita ada kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah-ibadah kita tahun lalu, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal itu tidak bisa diakhirkan dan tidak juga bisa dimajukan. Baiklah, kita semua pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Yang penting di sisi Allah bukan besarnya kesalahan kita. Seandainya hari ini kita termasuk sebagai orang yang berlumuran dosa, atau seandainya kita hari ini termasuk orang tidak pernah pedulikan sholat, mungkin kita sholat zuhur, asar tidak, maghrib, isya tidak. Seandainya kita termasuk orang-orang seperti itu, selayaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Karena satu sholat saja yang kita tinggalkan cukup mencantumkan, mengakibatkan dan tercantumnya nama kita di pintu surga, di pintu neraka yang harus kita masuki selama satu hukum. Ulama katakan satu hukum itu 83 tahun kalau tidak salah. Kita lihat nanti dalam kita 83 tahun. Satu sholat saja. Hari ini telah berapa sholat yang telah kita tinggalkan dan tidak kita pedulikan. Kita mohon ampun kepada Allah di sisa umur kita yang tidak tahu kapan hari kita akan mati. Bisa jadi di tahun baru ini, 1447 Hijrah nanti, di tahun besok ini akan kita masuki ini tahun baru, atau bisa jadi dalam bulan ini, atau bisa jadi dalam minggu ini, atau bisa jadi dalam hari ini. Kita tidak tahu. Sebelum sampai nyawa di tenggorokan, maka Allah masih terima istighfar kita. Bagaimana kisah para nabi saja yang pernah melakukan kesalahan? Ya? Bagaimana keteguhan mereka, usaha keras mereka untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika satu saja kesalahan yang dia lakukan, yaitu mendekati pohon kuldi, maka dia Allah lemparkan ke bumi dengan amarahnya Allah. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam. Karena kita memang diciptakan untuk menjadi khalifah atas muka bumi. Tetapi dengan ujian, jangan dekati khuldi. Tapi dengan satu kesalahan itu saja, Nabi Adam sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam takut? Karena Nabi Adam kenal siapa itu Allah. Nabi Adam malu sampai dikatakan selama 40 tahun Nabi Adam tidak sanggup melihat matanya ke langit. Ketika sudah diturunkan ke bumi, 40 tahun tidak sanggup memandang ke langit, malu dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah banyak melakukan kesalahan, bukan satu. Sholat dan banyak kita tinggalkan, tapi kita tidak pernah takut pada Allah. Para nabi, orang yang dekat dengan Allah, takut pada Allah hingga dia beristighfar sujud selama 40 tahun. Akhirnya dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah ampun. Bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam? Kontrak dengan Allah, dengan Nabi adalah jangan lari dari medan dakwah. Jangan lari dari medan dakwah sampai mati. Bagaimana kisah Nabi Zakaria yang mati ketika dewan dakwah dia digaji? Bagaimana nih kisah Nabi Yahya yang ketika di medan dakwah dia mati, disembelih? Kontrak Nabi
jangan dengan Allah adalah tidak pernah tinggalkan dakwah kecuali perintah Allah ketika seperti Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah perintah Allah. Nah, kecuali itu memang perintah Allah. Tanpa perintah Allah tidak boleh lari dari medan dakwah. Nabi Yunus lari dari medan dakwah, pergi naik kapal meninggalkan umatnya. Artinya Allah hukum dengan segala ketentuan Allah, maka dia tibalah di dalam perut. Dia merasa ini adalah kesalahan, ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada dirinya. Dia merasa ini adalah hukuman, maka dia selalu beristighfar kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Falaula annahu kana minal musabbihin", seandainya Nabi Musa itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih kepada Allah, mohon ampun pada Allah, kalau tidak terus-terus, tidak sering-sering dia, tidak kontinu dia bertasbih, lalabitha fi batnihi, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kita. Katakan saking dekatnya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, apabila kita ingin mendekatkan diri kepadanya sejengkal, maka aku akan mendekati hamba itu sehasta. Apabila kita mendekati Allah sehasta, maka Allah akan mendekati kita sedepan. Dan apabila kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Begitulah ya, Allah ingin menunggu taubat dari kita. Seberapa banyak dan seberapa besar keteguhan kita, hati kita ingin mendekati Allah, Allah lebih lagi ingin menerima kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para siswa sekalian, bagaimana kisah ya, orang yang terakhir masuk surga? Dia merasa surga itu sudah penuh. Dia masuk ke dalam itu adalah orang yang dibakar dalam neraka, yang lain sudah masuk semua dalam surga. Tinggal dia terakhir dibakar dalam neraka lama, banyak dosa-dosanya. Tapi karena dia muslim, ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, dia terakhir masuk dalam surga. Diangkatlah dia dari neraka, masuk dia ke dalam surga. Ketika dia lihat masuk ke dalam surga itu, dia lihat, ya Allah, ini surga tidak muat lagi, sudah penuh. Dia keluar lagi. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga. Dia lihat, ya Allah, surga sudah penuh, saya tak muat lagi, saya terakhir terlambat, banyak dosa saya dibakar lama. Wahai hambaku, untukmu surga 10 kali besarnya dunia. Maka dia menangis, seandainya dia tahu dulu di dunia, begitu Allah memberikan surga adanya untuk dia saja 10 kali besarnya dunia, maka dia tidak akan sanggup untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan sanggup untuk tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang hari ini bolak-balik ke masjid, orang-orang yang hari ini malam-malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bayar surga 10 kali besar dengan dunia. Moga Bapak, semua para siswa, anak Bapak sekalian, dengan momen tahun baru ini, anak-anak Bapak semua sekalian, ya, walaupun anak Bapak semuanya masih muda-muda, tapi ingatlah, ajal tidak ada yang tahu. Maka momen setiap tahun baru bukan berarti umur kita bertambah, tetapi setiap tahun baru berarti umur kita telah berkurang. Detik-detik jam itu seakan-akan detik-detik jam itu berkata, tik tik tik, seakan-akan detik-detik jam itu berkata kepada kita, berkurang, berkurang, berkurang. Artinya apa? Berkurang umur kita. Baiklah, demikian Bapak sekalian, semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini, manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.